Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulam Mubarak. Saya akan menjelaskan materi yang ada di PPT tersebut. Yang pertama ada hakikat dan jenis ideologi secara umum. Yang kedua ada peranan ideologi bagi suatu negara. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sukarerisme, dan ideologi keagamaan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hakikat dan jenis ideologi secara umum. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau keyakinan yang membentuk pertanda dunia atau cara pandang tertentu tentang politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Ada banyak jenis ideologi yang berbeda, termasuk yang pertama liberalisme. Liberalisme sendiri menganjurkan kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintah terbatas. Yang kedua, konservatisme, yaitu mendorong tradisi, nilai-nilai konservatif, stabilitas sosial, dan penghargaan terhadap lembaga-lembaga yang ada. Yang ketiga, sosialisme, yaitu mengusulkan kepemilikan kolektif atau sumber daya ekonomi, redistribusi kekayaan, dan peran besar pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang keempat, komunisme, merupakan bentuk ekstrim sosialisme di mana kepemilikan pribadi dan dihapuskan sepenuhnya dan kekayaan diproduksi dan distribusikan secara kolektif. Yang kelima, kapitalisme, berdasarkan pada kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi, pasar bebas. Yang keenam, feminisme, yaitu bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketujuh ada anarkisme, yaitu menentang otoritas pemerintah dan hierarki sosial, mendorong sistem tanpa pemerintah dan organisasi masyarakat yang berbasis pada kesepakatan sukarela. Itu semua hanya beberapa contoh ideologi yang ada. Ada banyak lagi yang beragam dan bervariasi di seluruh dunia. Kemudian yang B ada peranan ideologi bagi suatu negara. Ideologi berperan membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa, sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Dalam artian demikian, ideologi berperan mempersatukan suatu bangsa, yang berarti berperan mewujudkan integrasi nasional suatu bangsa. Kemudian yang C, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Apa yang menjadi urgensi Pancasila sebagai ideologi nasional? Yaitu sebagai dasar negara, Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antara warga dengan negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana urgensi Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu urgensi Pancasila sebagai negara yang pertama agar para penjabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang D, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Bagaimana sih perbandingannya? Tentu perbandingan tersebut dapat membantu memahami perbedaan dan persamaan antara Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dasar negara Indonesia yang menggabungkan 5 prinsip
yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan pluralisme. Yang kedua, ada liberalisme, yaitu ideologi liberalisme menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan keterbatasan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi dan sosial. Perbedaan utamanya dengan Pancasila adalah pada penekanan pada kebebasan individu yang lebih besar dan kurangnya fokus pada nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, komunisme. Komunisme adalah sistem politik dan ekonomi yang menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya dan distribusi. Perbedaannya dengan Pancasila adalah penekanan pada kepemilikan bersama dan menghapus kelas sosial yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme dan kebebasan individu. Yang keempat, ada sekulerisme. Sekulerisme adalah prinsip yang memisahkan agama dari urusan negara dan pemerintah. Pancasila memberikan ruang bagi kebebasan beragama, tetapi juga menekankan kepada prinsip ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu dari 5 pilar. Perbedaan utamanya adalah bahwa Pancasila mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, sementara sekulerisme menekankan pemisahan yang lebih tegas. Yang kelima, ideologi keagamaan. Ideologi keagamaan memandang agama sebagai pusat kehidupan masyarakat dan negara. Perbedaannya dengan Pancasila adalah penekanan yang lebih kuat pada nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Pancasila meskipun mengakui peran agama juga menekankan pluralisme dan keadilan sosial di samping nilai-nilai agama. Nah, saat mempertimbangkan perbandingan ini penting untuk diingat bahwa implementasi dan interpretasi dari seideologi dapat bervariasi di berbagai konteks dan negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.